spinning, hoe, we gon' keep eating. Had to grab my fire, step inside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Putra Pradana sebagai ketua dari kelompok 3 sekaligus perwakilan untuk mempresentasikan sebuah materi dari TJBL, yakni teknologi jaringan berbasis luas WAN. Untuk yang pertama kita akan mengenal apa sih itu jaringan. Jaringan adalah suatu mekanisme yang memungkinkan berbagai komputer terhubung dan dapat berkomunikasi. Jaringan dibagi menjadi dua, yakni jaringan data adalah sebuah jaringan yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data. Jaringan internet adalah sekumpulan jaringan yang tersambung oleh alat jaringan dan menjadikan jaringan tersebut satu jaringan yang besar. Untuk yang kedua, kita akan mengenal lebih lanjut tentang arsitektur jaringan. Yang pertama ada yang namanya LAN, yaitu Local Area Network. Jaringan ini beroperasi dalam area terbatas, bersifat tertutup, dan memberikan akses bandwidth yang tinggi dalam lingkup kelompok. Dan yang kedua kita mengenal yakni WAN, Wide Area Network. Jaringan ini beroperasi dalam area yang lebih luas dari LAN. Biasanya jaringan WAN berfungsi menghubungkan LAN yang berada terpisah secara geografis. Dan yang terakhir ada MAN. MAN adalah Metropolitan Area Network. Jaringan ini beroperasi dalam area yang lebih luas secara geografis, biasanya menghubungkan jaringan WAN sehingga memungkinkan untuk terjadi pertukaran informasi dan sharing data. Dalam materi ini kita hanya fokus pada konsep jaringan WAN saja. Ada dua konsep penting jaringan WAN. Yang pertama ada protokol, banyak digunakan untuk proses komunikasi di antara NTC. Elemen-elemen kunci untuk sebuah protokol adalah sebagai berikut. Pertama ada sintaks, meliputi segala sesuatu yang berkaitan format data dan level-level sinyal. Yang kedua ada semantics, meliputi informasi kontrol untuk koordinasi dan pengendalian kesalahan. Dan yang ketiga ada timing, meliputi kesesuaian urutan dan kecepatan. Untuk konsep yang kedua yakni arsitektur komputer. Ada dua arsitektur komputer protokol yang sering digunakan. Yang pertama ada model TCP. Perkembangan TCP menciptakan suatu standar de facto, yaitu suatu standar yang diterima oleh kalangan pemakai dengan sendirinya karena pemakaian yang luas. Dan yang kedua ada tipologi jaringan. Setelah mengetahui komponen untuk membangun sebuah jaringan, maka selanjutnya menentukan tipologi jaringan atau ring. Hal tersebut yang dinamakan tipologi jaringan. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang tipologi WAN. Tipologi WAN menggambarkan cara fasilitas transmisi digunakan berdasarkan lokasi-lokasi yang terhubung. Banyak tipologi yang memungkinkan masing-masing mempunyai perbedaan cost, performance, scalability berbeda. Yang sering digunakan adalah ring stars, full mesh, partial mesh yang memiliki bentuk sama dengan LAN, dan multi-tiered, meliputi two-tiered, three-tiered yang tidak terdapat pada LAN. Yang pertama ada tipologi ring, menghubungkan satu node ke node berikutnya dan node terakhir terhubung ke node awal. Hal itu membuat bentuk yang menyerupai lingkaran. Yang kedua ada tipologi mesh, diimplementasikan untuk menyediakan perlindungan sebanyak mungkin yang diinginkan dari interupsi pada network service. Yang terakhir ada tipologi star, menghubungkan semua kabel pada titik sentral konsentrasi. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara memilih tipologi. Untuk pemilihan tipologi harus tergantung kebutuhan. Faktor pertimbangannya antara lain, yang pertama kita harus mempertimbangkan biaya, yang kedua kecepatan, yang ketiga lingkungan, yang keempat skalabilitas, yang terakhir adalah konektivitas. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis konektivitas jaringan WAN.
Jenis yang pertama ada yang namanya Licet line, disebut koneksi point to point atau dedicated koneksi. Licet line menggunakan sinkronus secara serial lines sampai dengan 45 Mbps. PPP atau point to point protocol merupakan protokol data link yang bisa digunakan melalui media asinkronus dial-up atau sinkronus ISDN dan menggunakan LCP untuk membangun dan menjaga koneksi. Yang kedua ada circuit switching. Circuit switching menggunakan dial-up modems atau ISDN dan biasanya digunakan untuk pengiriman data pada bandwidth yang kecil. ISDN adalah layanan telekomunikasi seluruh dunia yang menggunakan transmisi digital dan teknologi switching untuk mendukung komunikasi data digital dan suara. Ada dua macam ISDN, yaitu ISDN BRI dan PRI. Dan yang ketiga ada packet switching, merupakan metode switching one yang memungkinkan perusahaan kita untuk berbagi bandwidth dengan perusahaan lain untuk menghemat biaya. Frame relay merupakan bentuk packet switching yang didasarkan atas penggunaan frame lapisan jalur dengan panjang variabel. Frame relay dirancang untuk mengeliminasi banyaknya overhead pada sistem ujung pemakaian dan pada jaringan paket switching. Pada frame relay, sebuah frame data pemakaian tunggal dikirim dari sumber ke tujuan dan sebuah balasan dibangkitkan oleh lapisan yang lebih tinggi dibawa kembali di dalam frame. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya yaitu proses komunikasi yang ringan dan meningkatnya keadaan fasilitas transmisi dan switching, dan kekurangannya yaitu tidak adanya kemampuan untuk menampilkan flow control dan kontrol kesalahan jalur demi jalur. Untuk yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang komponen dalam jaringan WAN. WAN menghubungkan LAN-LAN yang terpisah secara geografis lebih dari 100 meter, sehingga secara otomatis komponen yang terdapat dalam LAN juga terdapat dalam WAN. Untuk komponen yang pertama ada router. Router adalah penyaring atau filter lalu lintas data. Penyaringan dilakukan dengan menggunakan routing protokol tertentu. Router memiliki dua interface port, yaitu interface serial dan Ethernet. Interface serial biasanya menggunakan kabel DTE atau DCE dan seringkali digunakan untuk koneksi WAN atau internet. Interface Ethernet seringkali digunakan koneksi ke LAN. Selanjutnya ada yang namanya switch. Switch dikenal juga dengan istilah LAN switch, merupakan perluasan dari bridge. Ada dua buah arsitektur switch sebagai berikut. Ada yang namanya Cut-Through. Kelebihan terletak pada kecepatan karena switch ini hanya memperhatikan alamat tujuan sebelum diteruskan ke segmen tujuannya. Ada yang kedua ada Store Forward. Switch ini menerima dan menganalisis seluruh isi paket sebelum meneruskan ke tujuan dan untuk memerlukan waktu. Dan selanjutnya ada yang namanya hub. Hub adalah suatu perangkat yang memiliki banyak port. Hub hanya memungkinkan user untuk berbagi jalur yang sama. Dan selanjutnya ada yang namanya kabel. Kabel dibagi menjadi dua, yakni shielded, kabel yang memiliki selubung pembungkus, dan unshielded, tidak memiliki selubung pembungkus. Dan ada juga kabel DTE. Kabel DTE, data termination equipment, digunakan untuk menghubungkan antara router dengan router atau router dengan modem. Kabel DCE adalah data circuit equipment, digunakan untuk menghubungkan antara modem dengan device komunikasi internet. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang troubleshooting WAN. Troubleshooting WAN atau permasalahan jaringan biasanya disebabkan oleh banyak pengguna jaringan silent dan bisa disebabkan oleh permasalahan yang lain-lain. Permasalahan yang pertama kita dapat
permasalahan yang pertama yaitu collision. Collision adalah istilah domain mendefinisikan sekumpulan perangkat jaringan di mana data frame mereka bisa saling bertabrakan. Yang kedua ada bottlenecks. Beban user yang terlalu tinggi untuk mengakses jaringan akan menyebabkan bottlenecks jaringan yang akan mengarah pada kelambatan jaringan. Dan yang ketiga ada serangan virus Trojan. Software antivirus yang dapat diinstal terpusat dalam server antivirus yang mendistribusikan data signatur secara otomatis kepada silent. Dan yang terakhir kita akan mempelajari perbaikan setting dan setting ulang WAN. Pengertian dari perbaikan atau setting ulang WAN merupakan tindak lanjut dari kegiatan network monitoring, terutama ketika terjadi kerusakan kendali. Setting ulang dilakukan bila ada kerusakan jaringan pada bagian software, sedangkan perbaikan ditunjukkan pada kerusakan yang terjadi pada hardware. Cara menyeting ulang sebagai berikut. Dengan mengembalikan dulu konfigurasi ke kondisi default, konfigurasi vendor atau dikenal dengan istilah reset. Dan yang kedua dengan melakukan setting ulang pada bagian yang mengalami kerusakan saja. Yang terakhir melakukan restore terhadap sistem backup yang telah disimpan sebelumnya. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Bila ada salah kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.